Babus sholah utawi iki bab mertelaken adabe sholat. Faida faragta nalikane rampung sira min taharatil hadasi saking sesuci saking hadas. Kalau kamu sudah bersesuci hadas kecil atau besar, wa min taharatil khabathi lan saking sesuci najis ya, sholat sesuci najis semua, fil badani ing dalam badan, wa thiyabi lan pakaian, wal makani lan panggonan, wa min satril aurati lan saking nutup aurat, minar rukbati saking dengkul, ilar surrati maring udel. Suci, wudu, bersesuci, nutup aurat. Fastaqbil mongko madhepo sira al-qiblata ing kiblat, madhep kiblat ya, dengan dada yang dimaksud dadanya menghadap kiblat. Qaiman hale wong kang ngadeg, muzawijan hale wong kang nganceri atau ngerapetaken, ngelurusaken baina qadamaika antarane delamaan lurus sira, bihaitsu la tadhummahuma kelawan sekirane ora ngumpulaken sira ing mengkono qadamaika. Cara berdiri ya, supaya kakinya ini diratakan, jangan satu maju atau satu mundur. Berdiri tegak, antara dua telapak kaki ini dibenggang, jangan terlalu rapat, juga jangan terlalu benggang. Jadi dijejer, ini didempatkan gini juga nggak boleh, atau satu diangkat, berdiri kaki satu juga tidak boleh. Hendaknya berdiri jejek ya, dua kaki lurus ya. Ala tuli dhira'ika ing atase dawane bundir nih. Bundir. Wastawi lan jejekaken sira qaiman hale ngadeg tegak, waqra lan maca sira qul a'udzu birabbin nas ing surat qul a'udzu birabbin nas. Disunnahkan ya, dianjurkan sebelum sholat berdiri terus baca qul a'udzu birabbin nas. Tahassunan krono gawe kareksa biha kalahan mengkono qul a'udzu birabbin nas minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang den laknat. Dari cara pertama adab ya, etik sholat, berdiri tegak, kemudian membaca surat An-Nas supaya tidak was-was. Wahdur lan ngadirno sira qalbaka ing ati sira ma ing perkara anta kang utahi sira iku fi ing dalem ma. Hendaknya kamu menghayati apa yang akan kamu lakukan. Ini artinya mulai melakukan konsentrasi.
Sebelum sholat hendaknya berdiri tegak hadap kiblat, baca qul a'udzu birabbin nas, sambil mulai meniatkan apa yang akan kita lakukan. Jadi menata konsentrasi. Wa farrighu lang ngosongno sira hu ing kalbu minal waswasi saking waswas. Bersihkan hati dari godaan waswas. Wanzur lan ningalano sira baina yadaiman ing dalem ngersani wong takumu jumeneng sira baina yadaiman ing dalem ngersani sapa ngoten takumu jumeneng sira waman lan tunaji kang munajat sapa sira. Hendaknya kamu itu ya menggambarkan di depan siapa kamu berdiri ya. Hendaknya ketika mau sholat kamu sudah memasang muka. Hendaknya kamu menyiapkan diri berhadapan dengan siapa. Artinya kamu akan berhadapan dengan Gusti Allah. Jadi sebelum sholat ini supaya masang konsentrasi, jangan tolak-toleh, siap ini akan menghadap Gusti Allah. Waman lan ing sapa tunaji munajat sira. Kamu mau apa? Mau munajat pada siapa? Wastahilan isino sira antunajia yento bebisik sira munajat maulaka ing pangeran sira biqalbin kelawan ati ghafilin kang lali. Jangan sampai kamu munajat dengan hati yang lalai, nggak serius. Wa pundi wau wa sadrin lan dodo mahsunin kang den kebak-kebaki biwasa wisid dunya kelawan piro-piro godaan dunya. Jangan sampai kamu sholat dengan hati masih penuh urusan dunia. Wa khaba'isi syahwati lan piro-piro olone syahwat. Jangan sampai kamu sholat sambil mikir hal-hal lain, apalagi itu tentang syahwat perempuan dan macam-macam. Wa'lam lan warwasiro wa'lam warwasiro annahu sudhini Allah Ta'ala iku muttali'un zat kang ningali ala sarirotika ing atase ati sira. Sarirah itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Jangan sampai Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu ya. Allah itu tahu. Jangan sampai hatimu macam-macam. Wa nadhirun lan ningali ila qalbika maring ati sira. Hendaknya ketika sholat kamu melihat ada Allah yang melihat kamu. Atau kamu bayangkan kanan ada surga, kiri ada neraka. Artinya kamu bayangkan ini seakan-akan sholat ini betul-betul kamu sudah di akhirat, sehingga kamu sudah melepaskan semua urusan dunia. Fa innama yataqabbalu angin pestine nrimo sapa Allah Gusti Allah min sholatika saking sholat sira biqadri khusyuika kelawan kira-kira khusyuk sira wa khudu'ika lan anteng sira.
Khudu itu tenang, menghadap. Wa tawadhu'ika lan tawadhu sira, merendah. Wa tadarru'ika lan DP sira. Maksudnya tadarru itu doa yang tulus ya, kesungguhan. Sholat ini harus ada 4 hal itu. Yang pertama ya harus hadir, hati harus ada di dalam sholat ya. Kemudian harus akalnya perhatian penuh kepada sholat. Terus jiwanya menunduk ya. Dan seluruh anggota tubuh ya, tenang menunduk, menunjukkan rasa takut pada Gusti Allah. Ini sholat yang benar. Jadi sholat itu bukan kok bacaannya khusyuk, bukan khusyuk, bacaannya fasih tapi hatinya tidak khusyuk, tidak ada arti. Yang dinilai itu konsentrasi hati ada di depan Gusti Allah. Bukan soal lagunya, bukan soal nada bacaan, tidak. Yang dihitung adalah hatimu ingat pada Gusti Allah. Wa'budhu lan nyembah sirahu ing Gusti Allah fi sholatika ing dalam sholat sira ka'annaka kaya sedene sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Hendaknya kamu berusaha sholat seakan-akan Allah itu terlihat di depan matamu. Jadi yang pertama itu usahakan Allah itu ada di depan, sehingga kamu merasa malu dilihat oleh Gusti Allah ya. Seandainya kamu itu berdiri di depan bapakmu, kamu sholat bapakmu di depan, pasti kamu gak berani tolak-toleh karena merasa dilihat orang tua. Bayangkan kalau di depanmu itu Gusti Allah, sehingga kamu betul-betul takut pada Gusti Allah. Fa illam takun lamun ora ono sira iku taruh ningali sirahu ing Allah, fa inna usni Allah iku yaraka ningali sapa Allah ka ing sira. Seandainya kamu tidak lihat Allah, Allah sudah melihat kamu. Fa illam yahdur lamun ora hadir apa qalbuka ati sira, walam taskunan ora menang apa jawarihu ka anggota sira, likusuri ma'rifatika krono cendeke pengetahuan sira bijalalillahi ta'ala kelan agungane Allah ta'ala, faqaddir mongko ngira-ngirakno sira anna rajulan sutini wong lanang solihan kang soleh min wujuhi ahli baitika saking pira-pira mulyane ahli omah sira iku yang duru ningali sapa rajul ilaika maring siro. Kalau kamu tidak bisa membayangkan datangnya Allah di depanmu, maka yang gampang gambarkan di depanmu ada bapakmu, ada kiai, ada siapa di depanmu. Di depan orang kamu pasti tidak berani sholat sembrono, kamu pasti ya sholatnya tertib. Gambarkan kalau orang duduk di depanmu itu ayahmu, gurumu, tentu kamu tidak berani main-main. Ini cara untuk memancing khusyuk. Seandainya bapakmu duduk di depanmu, kamu gak akan tolak-tolak. Setelah itu gambarkan bagaimana kalau Allah yang ada di depanmu. Di depan manusia kamu takut, mestinya kamu takut di depan Gusti Allah. Liya'lama supaya weruh sapa rajul kaifa ing kaya apa salatu kautai salat sira, fa inda dzalika nalikane mungkono antuqaddira niku yahduru hadir apa qalbuka ati sira wa taskunu lan meneng apa jawarihuka pira-pira anggota sira. Kalau kamu sudah merasa bapakmu ada di depanmu, tentu kamu tidak berani macam-macam.
tentu kamu akan berusaha sholat khusyuk karena Allah ada di depanmu. Jadi ini harus dilatih ya. Harus dilatih bagaimana kamu sholat konsentrasi. Kalau bisa, gambarkan Allah ada di depanmu, kamu dilihat Allah. Kalau tidak, gambarkan bahwa kamu sedang dilihat oleh Gusti Allah. Allah itu seakan ada di depan kamu, lihat Allah, kamu mesti takut. Atau kalau enggak, merasalah kamu sedang dilihat oleh Gusti Allah. Ini cara untuk khusyuk. Kalau di depan manusia kamu aja takut, coba andainya bapakmu berdiri di depanmu persis, le sholato tawasno, tentu kamu khusyuk mendek baca Quran apa. Atau di depan tim penguji, umpamanya kamu ujian sholat di depan guru, kamu mesti sholat ya tertib karena kamu dinilai. Bayangkan kalau yang menilai itu Gusti Allah. Bayangkan kalau yang melihat engkau itu Allah. Ini cara supaya kita bisa khusyuk. Sebab sholat kita itu yang dinilai cuma khusyuk. Lain khusyuk tidak dinilai oleh Gusti Allah. Jadi hati-hati ya. Berusahalah agar sholat sekhusyuk mungkin. Pertama, ingatlah kamu sedang dilihat oleh Gusti Allah. Kemudian berusaha fahami maknanya. Mulai ini wajah tuh wajhiyah, fahami arti supaya kamu tidak ngelamun. Fatihah juga begitu. Mulai bismillah, fahami arti. Gunakan pikiranmu untuk mencerna apa yang kamu baca, supaya pikiranmu tidak ngelantur kemana-mana. Kalau kamu nggak paham, ya ngelantur bismillahirrahmanirrahim. Nggak ini. Tapi kalau kamu baca bismillahirrahmanirrahim, hatimu ingat dengan nama Allah. Kalau begitu kamu tuntun hati dan pikiran, maka kamu tidak akan ngelamun. Ini harus dilatih ya. Sholat kita itu dinilai khusyuknya, bukan fasihnya. Walaupun baca Fatihahnya fasih, kalau tidak khusyuk tidak ada pahala. Moga-moga kita bisa sholat khusyuk, moga-moga diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.